Kisah cinta bos batubara dan gadis penjual sayur keliling cinta tak kenal kasta, mengguncang dunia maya. Kehidupan Arga. Arga menatap langit kota dari lantai paling atas penthouse-nya. Lampu-lampu gedung menjulang berkelap-kelip, seperti bintang yang tersesat di bumi. Di balik kemewahan apartemen yang penuh furnitur mahal, lukisan klasik, dan koleksi jam tangan berharga miliaran, Arga merasakan kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun. Setiap pagi, ia bangun dengan jadwal padat, rapat dengan manajer tambang, cek proyek-proyek baru, negosiasi kontrak, dan menghadiri pesta bisnis. Semua orang tersenyum padanya, menghormati namanya, namun tidak satu pun yang benar-benar peduli pada hatinya. Arga menyesap kopi hangat sambil menatap layar ponselnya. Pesan masuk terus berdatangan, tawaran bisnis, undangan gala, bahkan proposal pinjaman besar. Namun, tak satu pun dari hal-hal itu membuatnya bersemangat. Ia bosan dengan dunia yang penuh kepalsuan, orang-orang yang hanya menghitung keuntungan, bukan hati. Di tengah kemewahan itu, Arga merasa seperti tersesat. Ia tahu semua orang menginginkan hidupnya. Tapi apakah ia sendiri bahagia? Pertanyaan itu terus menghantui. Ia ingin menemukan sesuatu yang nyata, bukan dunia yang dibuat-buat, bukan senyuman palsu, tapi kehidupan yang sederhana, tulus, dan penuh arti. Tanpa disadari, dari balik jendela tinggi itu, Arga mulai memimpikan kehidupan yang berbeda. Sebuah kehidupan yang mungkin ia temukan jauh dari gedung pencakar langit, jauh dari hiruk-pikuk bisnis, dan entah bagaimana, jauh dari dirinya sendiri yang selalu menutupi kesepian dengan kemewahan. Kehidupan Dara. Dara mendorong gerobak kayu tuanya melewati jalan setapak di kampung. Aroma sayuran segar, bayam, kangkung, wortel, menyebar di udara pagi, bercampur dengan aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ia menyapa setiap tetangga dengan senyum tulus, meski kakinya pegal dan tubuhnya lelah. Hidup Dara sederhana. Rumahnya hanya berupa gubuk kecil di pinggir desa, dikelilingi kebun sayur yang ia rawat sendiri. Ia tidak memiliki harta berlimpah, tapi setiap hari ia merasa cukup. Dari pagi hingga sore, ia berkeliling kampung menjual sayur, memastikan setiap pelanggan mendapatkan sayuran segar, sekaligus cerita hangat tentang kehidupan sederhana. "Selamat pagi, Bu." Bayamnya baru dipetik tadi. Dara menyapa seorang ibu parubaya dengan suara riang. "Terima kasih, Dara. Selalu tepat waktu," balas sang ibu sambil tersenyum. Meskipun lelah, Dara selalu menemukan alasan untuk tersenyum. Hatinya dipenuhi optimisme, percaya bahwa kebaikan akan selalu kembali padanya. Ia tidak pernah mengeluh tentang hidupnya yang sederhana, karena baginya kebahagiaan tidak diukur dari uang, tapi dari rasa damai dan hubungan baik dengan orang lain. Di sela-sela dagangnya, Dara sering berhenti sejenak, menatap langit biru dan membayangkan dunia yang lebih luas. Ia ingin suatu hari, bukan untuk kemewahan, tapi untuk hidup yang lebih berarti, membantu orang lain, dan menemukan cinta yang tulus. Hari itu, seperti biasanya, ia menutup gerobak saat matahari mulai meninggi, bersyukur atas setiap sayuran yang laku terjual. Namun tanpa ia sadari, langkahnya yang sederhana ini akan segera bertemu dengan dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang mewah, glamor, dan penuh rahasia yang dimiliki oleh Arga. Pertemuan tak sengaja. Arga melangkah ke pasar desa dengan setelan jas yang rapi dan sepatu mengkilap. Ia jarang datang ke tempat seperti ini. Aroma tanah basah, sayuran segar, dan hiruk-pikuk penjual terasa asing baginya. Ia sebenarnya datang untuk inspeksi tambang yang berada tidak jauh dari desa, tapi rasa penasaran membuatnya ingin melihat kehidupan warga secara langsung. Di tengah keramaian, matanya tertuju pada gerobak kayu yang penuh dengan sayuran hijau segar. Dara sedang menata bayam dan wortel ketika kakinya sedikit tersandung. Gerobaknya hampir terguling. "Wah, hati-hati." Arga cepat menangkap gerobak itu.
Dara menatap pria berpakaian rapi itu dengan mata terkejut. "Oh, terima kasih. Saya hampir kehilangan semuanya," ujarnya sambil menahan senyum malu. Arga tersenyum tipis. "Tidak masalah. Saya hanya membantu." Ia memeriksa sayuran di gerobak itu. "Semua ini segar ya?" "Ya, baru dipetik pagi ini," jawab Dara. Suaranya tenang, tapi ada kehangatan yang membuat Arga tak bisa melepas pandangan. Ada sesuatu pada gadis sederhana ini, ketulusan dan keberanian yang berbeda dari orang-orang di dunia mewahnya. Namun, momen singkat itu diwarnai kesalahpahaman kecil. Arga mengambil wortel dan mencoba menawar harganya, tapi Dara mengernyit. "Maaf, harganya sudah pas," ujarnya tegas. Arga mengangkat alis, sedikit tersentak. "Oh, saya pikir bisa sedikit lebih murah." Dara menatapnya dengan tegas. "Pak, saya tidak bisa menurunkan harga seenaknya. Ini sayur segar. Saya juga kerja keras." Arga tersenyum tipis di balik rasa penasaran. Ada keberanian dan keteguhan hati yang jarang ia temui di orang-orang sekelasnya. Tanpa sadar, ia merasa tertarik pada gadis yang sederhana namun tegas ini. Mereka berpisah beberapa menit kemudian. Masing-masing membawa kesan yang tak terlupakan. Arga kembali ke mobilnya, matanya tetap memandang ke arah gerobak Dara. Dan dalam hati ia bertanya-tanya siapa gadis yang bisa membuatnya merasakan sesuatu yang baru. Sementara Dara, meski tak tahu siapa pria itu, merasa ada rasa penasaran yang aneh di hatinya. Sebuah perasaan bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah, tanpa ia duga. Kesalahpahaman. Keesokan harinya, Arga kembali ke pasar desa. Kali ini ia ingin membeli lebih banyak sayur untuk dijadikan konsumsi staf di kantornya. Namun, hatinya juga dipenuhi rasa penasaran tentang gadis yang kemarin membantu gerobaknya, Dara. Saat tiba di gerobak Dara, Arga tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membeli beberapa sayur. "Selamat pagi, saya ingin membeli bayam dan wortel," katanya ramah. Dara menatapnya sekilas, lalu menghitung harga. "Semua jadi Rp50.000, ujarnya. Arga mengernyit. Kemarin wortel ini jauh lebih murah," katanya sambil menunjuk beberapa wortel yang diambilnya. Dara menatapnya dengan mata terkejut dan sedikit marah. "Pak, harga sayur tergantung kualitas dan jumlah. Jangan bilang saya menipu. Saya bekerja keras untuk ini." Arga tersentak, merasa terkejut dan sedikit tersinggung. "Maaf, maksud saya hanya heran saja." Namun, Dara sudah kehilangan kesabaran. Dengan gerakan cepat, ia memungut gerobaknya dan berkata, "Kalau begitu, silakan cari tempat lain. Saya tidak suka dituduh menipu." Sebelum Arga sempat menjelaskan lebih jauh, Dara meninggalkannya, mendorong gerobak keliling desa dengan langkah tegas dan kepala tegak. Arga berdiri di tempat itu, menatap gerobak yang menjauh dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kesal karena salah paham, tapi juga kagum. Dara bukan gadis biasa. Kejujuran dan keberaniannya meninggalkan kesan yang sulit dihapus dari hatinya. "Siapa gadis itu?" gumam Arga pelan. Ia tersadar bahwa di balik kemewahan dan kekuasaannya, belum pernah ada orang yang berani menatapnya dengan mata tegas, menentang, tapi tetap menimbulkan rasa penasaran. Kesalahpahaman ini mungkin membuat pertemuan mereka terasa canggung, tapi justru menanamkan benih ketertarikan di hati Arga, benih yang perlahan akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa penasaran biasa. Ketertarikan terselubung. Beberapa hari setelah kesalahpahaman itu, Arga masih tak bisa menghapus bayangan Dara dari pikirannya. Setiap kali ia berada di desa untuk urusan tambang, matanya selalu mencari sosok gadis penjual sayur itu. Ia memperhatikan dari kejauhan saat Dara mendorong gerobaknya di jalan setapak, menyalami tetangga dengan senyum tulus. Arga terkagum, bukan hanya karena kecantikan Dara, tapi karena kejujuran dan keteguhan hatinya. Tidak ada kilau kemewahan yang bisa memengaruhinya. Ia hanya menjalani hidup dengan sederhana, namun penuh semangat.
Di sisi lain, Dara mulai menyadari bahwa ada pria berpakaian rapi yang sering muncul di sekitar pasar. Ia tidak mengenal Arga, tapi intuisi membuatnya waspada. Ia menolak untuk merasa nyaman terlalu cepat, meski ada rasa penasaran yang aneh. Dara terbiasa menilai orang dari tindakan, bukan penampilan, dan ia belum melihat bukti bahwa pria itu benar-benar tulus. Arga mulai mencoba mengenal Dara lebih dekat tanpa memaksa. Ia belajar dari sikapnya, dari senyum dan kata-kata sederhana, bagaimana seseorang bisa membuat dunia yang rumit terasa ringan. Ia mulai menyadari, tanpa disadari, bahwa ketertarikannya bukan sekadar pada fisik, tapi pada hati yang murni dan cara Dara menjalani hidup. Setiap kali Arga mencoba mendekat, Dara tetap menjaga jarak, tetapi ada kehangatan yang tak sengaja muncul ketika pandangan mereka bertemu. Keduanya merasakan ketegangan yang manis, antara rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Hari demi hari, ketertarikan Arga semakin kuat, tetapi ia menyadari bahwa untuk mendapatkan hati Dara, ia harus lebih dari sekadar uang dan status. Ia harus menembus dunia sederhana Dara dengan ketulusan yang sesungguhnya. Dan Dara, meski waspada, hatinya mulai tergelitik oleh kehadiran sosok misterius itu. Namun ia bertekad, tidak akan mudah terpesona oleh kemewahan, karena pengalaman hidup mengajarkan bahwa kenyataan seringkali tersembunyi di balik penampilan. Arga menyamar. Arga duduk di mobilnya yang diparkir agak jauh dari pasar desa. Ia menatap gerobak Dara yang masih setia dengan sayurannya. Setiap kali ia melihat gadis itu, ada rasa kagum yang sulit dijelaskan. Kagum pada ketulusan, keberanian, dan kesederhanaan yang terpancar dari setiap gerakan Dara. Namun ia sadar, jika ia mendekat dengan identitas aslinya sebagai bos kaya, hal itu akan merusak kesan dan hubungan yang mungkin bisa ia bangun. Dara bisa saja merasa terintimidasi atau menolak karena status sosialnya. Maka, Arga memutuskan untuk menyamar. Ia mengganti setelan jas mewah dengan kemeja sederhana dan celana yang lebih kasual. Sepatunya diganti dengan sandal polos agar terlihat seperti penduduk desa biasa. Rambutnya yang biasanya rapi disisir acak-acakan, dan ia membawa kantong kain kecil seolah untuk membawa sayuran. Arga merasa aneh dengan penampilannya sendiri. Selama ini hidup dalam kemewahan, sekarang ia harus berpura-pura menjadi orang biasa. Tapi hati kecilnya merasa senang, seolah kembali ke kehidupan yang lebih nyata. Saat ia mendekati gerobak, Dara menatapnya curiga. "Mau beli sayur, Mas?" tanyanya. Suara tenang tapi tetap waspada. "Ya, bayamnya, dan mungkin beberapa wortel," jawab Arga, mencoba terdengar santai, meski hatinya berdebar. Ia sengaja menawar harga dengan wajar, seperti pembeli biasa. Dara memeriksa sayuran dan menghitung harganya. "Ini Rp20.000 saja, tapi jangan pilih yang rusak ya." Arga mengangguk, pura-pura melihat-lihat sayuran. Tapi matanya tidak lepas dari Dara. Ia memperhatikan cara gadis itu menata bayam, cara tangannya bekerja cepat tapi hati-hati, dan bagaimana senyumnya muncul saat seorang tetangga membeli sayur. "Ini bagus, bayamnya segar sekali," kata Arga sambil tersenyum. Dara menatapnya sebentar, lalu kembali sibuk. Ia tetap waspada, tidak ingin mudah percaya pada orang yang baru dikenalnya. Namun ada sesuatu pada mata pria ini, tidak ada kesombongan, tidak ada sikap merendahkan, hanya ketulusan sederhana yang jarang ia temui. Hari itu, Arga membeli sayur dengan senyum sederhana dan berjalan pergi, meninggalkan Dara sedikit bingung. Ada rasa penasaran di hatinya. Siapakah pria yang tiba-tiba muncul dan bersikap begitu wajar? Ia berbeda dari semua orang yang biasanya mengaguminya karena status atau kekayaan. Arga sendiri merasa puas. Menyamar memberi kesempatan untuk melihat sisi asli Dara, tidak terpengaruh kemewahan atau status. Dalam hati, ia berjanji untuk terus mengenal Dara dengan cara yang tulus, tanpa identitas yang menakutkan atau memaksa. Dan begitu, sebuah hubungan kecil mulai terjalin, hubungan yang lahir dari rasa ingin tahu dan ketulusan, bukan uang atau kekuasaan.
Sebuah benih cinta mulai tumbuh, diam-diam, di antara kesederhanaan dan kemewahan yang bertabrakan. Hari bersama di pasar. Pagi itu, pasar desa lebih ramai dari biasanya. Dara mendorong gerobaknya, menata sayur-sayuran dengan cekatan, sambil menyapa para tetangga yang sudah menunggu. Arga masih menyamar dengan penampilan sederhana, berjalan di dekatnya, mencoba menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan di pasar. Kalau mau ikut, Mas, aku bisa tunjukin cara memilih sayuran yang segar. Dara tiba-tiba menawarkan sambil menata bayam. Nada suaranya ringan, tapi tegas. Arga tersenyum, sedikit gugup, tapi mengangguk. Ia merasa senang mendapat kesempatan belajar langsung dari Dara. Dara mulai mengajari Arga dengan sabar. Lihat ini. Bayam yang bagus daunnya tebal, hijau, dan segar. Jangan pilih yang layu. Kalau wortel, pilih yang keras, jangan yang lembek. Itu tanda kualitasnya buruk. Arga memperhatikan setiap gerakan Dara. Ia kagum pada ketelitiannya, pada cara Dara bekerja keras dengan sabar tanpa mengeluh. Selama ini, aku tidak pernah memperhatikan hal-hal sekecil ini, gumam Arga dalam hati. Seluruh hidupnya dipenuhi angka, kontrak, dan proyek besar. Ia jarang merasakan kepuasan sederhana dari hal-hal kecil seperti memilih sayuran segar. Dara menepuk pundak Arga ringan, seolah membaca pikirannya. Kadang yang sederhana justru paling berharga. Mas, hidup bukan hanya tentang uang atau status. Ini tentang apa yang bisa membuat hati senang dan orang lain merasa terbantu. Arga tersenyum, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia belajar lebih dari sekadar memilih sayur. Ia belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Sepanjang hari, mereka berjalan bersama di pasar. Arga membantu membawa kantong sayur, sesekali membeli beberapa untuk warga sekitar, dan ikut menyapa pedagang lain. Dara mulai melihat sisi Arga yang berbeda, bukan bos kaya yang sombong, tapi pria yang ingin belajar dan menghargai hal-hal sederhana. Matahari mulai tinggi ketika mereka duduk di bangku kayu di tepi pasar. Dara mengunyah roti jagung sambil tersenyum. Lihat, Mas, hidup ini sederhana, tapi kalau dijalani dengan hati, rasanya lengkap. Arga menatap Dara. Merasa dunia yang selama ini terasa kosong kini penuh warna. Aku belum pernah merasakan seperti ini. Senang dengan hal-hal kecil, katanya pelan. Hari itu menjadi titik awal perubahan Arga. Dari seorang bos kaya yang selalu sibuk dengan dunia mewahnya, ia mulai belajar menikmati kesederhanaan. Dan dari Dara, ia mulai memahami bahwa cinta dan kebahagiaan sejati lahir dari hati yang tulus, bukan dari harta yang dimiliki. Sementara Dara, meski tetap waspada, mulai merasakan bahwa pria sederhana ini memiliki kehangatan yang tulus, sebuah benih kepercayaan yang perlahan menembus tembok hati yang selama ini ia bangun. Persahabatan tak terduga. Hari-hari berikutnya, Arga menemukan alasan untuk sering berada di pasar desa. Kadang untuk urusan bisnis tambang, kadang hanya untuk membeli sayur, tapi sebagian besar demi melihat Dara lagi, dengan identitasnya yang masih disamarkan. Dara, yang awalnya waspada, mulai menyadari bahwa pria ini berbeda dari orang-orang yang biasa datang ke pasar. Ia tidak pernah membanggakan status, tidak pernah bersikap merendahkan, dan selalu membantu tanpa pamrih. Tanpa disadari, Dara mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arga. Suatu pagi, ketika gerobak Dara nyaris terguling karena jalanan licin, Arga langsung membantu menstabilkannya. Sepertinya jalanan hari ini lebih licin dari biasanya, ujarnya sambil tersenyum. Dara menepuk pundak Arga ringan. Terima kasih, Mas. Kalau tidak ada kamu, sayurku mungkin sudah berantakan. Seiring waktu, mereka mulai mengobrol lebih banyak. Arga bercerita tentang pengalamannya di kota, tapi selalu dengan nada rendah hati. Dara bercerita tentang kehidupannya sehari-hari, tentang tantangan berjualan dan kebahagiaan sederhana yang ia rasakan.
Kalau setiap orang bisa melihat dunia seperti kamu, Mas, mungkin hidup ini tidak akan terlalu rumit, kata Dara suatu hari sambil menata Bayam. Arga tersenyum pelan, hatinya hangat. Aku mulai belajar dari kamu, Dara. Dunia yang selama ini terasa membosankan, sekarang terlihat lebih berarti. Mereka mulai berbagi tawa, bercanda ringan, dan saling menolong dalam hal-hal kecil. Persahabatan yang tak terduga ini tumbuh perlahan, seiring waktu dan pengalaman bersama. Arga belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan sederhana, sementara Dara belajar melihat sisi baik dari orang yang berbeda dunia darinya. Meskipun Arga tetap menyembunyikan identitas aslinya, kedekatan mereka terasa nyata. Dara mulai menyadari bahwa ada rasa nyaman yang tidak bisa ia jelaskan, rasa percaya yang tumbuh tanpa paksaan. Dan bagi Arga, setiap senyum Dara adalah hadiah yang lebih berharga daripada semua kesuksesan bisnisnya. Di balik pasar yang ramai, di antara sayur-sayuran dan interaksi sederhana, lahirlah persahabatan yang kuat, persahabatan yang diam-diam akan menjadi fondasi untuk cinta yang lebih dalam ketika waktunya tiba. Bisnis Arga mengancam desa. Suasana pagi itu di desa terasa tegang. Dara sedang menata sayur di gerobaknya ketika seorang tetangga berlari menghampirinya dengan wajah panik. Dara, kamu dengar kabar? Ada perusahaan tambang lain yang mau membeli lahan kita. Seru tetangga itu, napasnya tersengal. Dara menatap tetangga itu dengan mata melebar. Apa? Tidak mungkin. Lahan ini milik warga. Kita tidak akan menyerah begitu saja. Tetapi bisik-bisik panik segera menyebar. Warga desa mulai berkumpul, khawatir tanah mereka yang selama ini menjadi sumber hidup dijual kepada perusahaan besar. Dara merasakan jantungnya berdebar. Ia tidak bisa membiarkan desa mereka hancur, bahkan untuk satu detik pun. Di sisi lain, Arga, yang kebetulan berada di desa untuk membeli sayur dan melihat situasi, merasakan ketegangan yang berbeda dari biasanya. Ia mendengar beberapa warga berbicara tentang ancaman dari pesaingnya, perusahaan tambang lain yang ingin menaklukkan lahan desa demi keuntungan besar. Arga tahu ini serius. Ia juga sadar bahwa jika pesaingnya berhasil, bukan hanya desa yang akan hancur, tetapi juga hubungannya dengan Dara bisa terganggu. Ia merasakan tanggung jawab yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, tidak hanya sebagai seorang pebisnis, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli pada orang-orang yang kini dekat di hatinya. Dara mengorganisir warga untuk rapat darurat di balai desa. Mereka membahas cara menghadapi tawaran perusahaan tersebut, menolak penjualan, dan mencari solusi agar lahan tetap aman. Dara berbicara dengan tegas dan berani, meski hatinya gemetar. Arga memperhatikan dari kejauhan. Hatinya tersentuh oleh keberanian Dara. Bagaimana seorang gadis sederhana mampu memimpin dan menenangkan warga di tengah kepanikan. Tanpa disadari, rasa kagum Arga semakin dalam. Ia tahu ia tidak bisa hanya menonton. Ia harus bertindak, tapi tetap menjaga identitasnya yang tersembunyi. Dengan hati-hati, Arga mulai mencari cara untuk membantu tanpa membuat Dara merasa terganggu oleh status sosialnya. Momen itu menegaskan sesuatu pada Arga. Kekayaan dan kekuasaan hanya berarti jika digunakan untuk kebaikan. Dan untuk Dara, desa, dan kehidupannya, ia bersedia mengambil risiko. Sementara Dara, meski panik, tidak kehilangan harapan. Ia merasakan energi baru dari solidaritas warga, dan tanpa sadar juga merasakan ada sosok misterius yang diam-diam memperhatikan dan mungkin akan menolong mereka. Hari itu, ketegangan menghiasi pasar dan jalanan desa, tetapi juga menjadi titik awal bahwa dunia Arga dan Dara akan saling terikat lebih dalam, bukan hanya oleh ketertarikan, tapi juga oleh tanggung jawab dan keberanian. Arga membela desa. Dara dan warga desa berkumpul di balai desa, khawatir dan gelisah. Tawaran pembelian lahan dari perusahaan tambang lain membuat mereka panik. Beberapa warga mulai menyarankan untuk menjual tanah agar mendapat uang cepat. Tapi Dara menolak keras. Tidak, lahan ini bukan sekadar tanah. Ini hidup kita, warisan kita, masa depan kita.
serunya dengan tegas. Sementara itu, Arga mengamati dari jauh. Hatinya bergejolak. Ia ingin membantu, tapi identitasnya sebagai bos tambang kaya masih harus dirahasiakan agar Dara tidak merasa terintimidasi. Maka ia memutar strategi. Dengan jaringan bisnisnya, Arga diam-diam mengontak pihak pengacara dan pejabat desa, memanfaatkan pengaruhnya untuk memblokir tawaran pembelian lahan dari perusahaan pesaing. Ia memastikan dokumen dan izin tanah tetap berada di tangan warga. Semua dilakukan tanpa Dara dan warga menyadarinya. Keesokan harinya, ketegangan di desa mulai mereda. Para warga mendapatkan kabar bahwa tawaran perusahaan pesaing gagal karena masalah legalitas, dan lahan mereka aman. Dara tidak bisa menahan senyum lega. "Alhamdulillah, kita masih bisa menjaga desa ini," ujarnya dengan mata berbinar. Tanpa diketahui Dara, Arga tersenyum di balik keramaian pasar. Ia merasa puas. Tindakan kecilnya mungkin tidak terlihat, tapi ia tahu bahwa ia berhasil melindungi desa dan orang yang mulai penting baginya. Ia belajar bahwa kekayaan sejati tidak hanya tentang harta, tetapi tentang kemampuan untuk membuat perbedaan bagi orang lain. Dara, di sisi lain, tetap merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan kelegaan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada kekuatan misterius yang menjaga desa mereka. Ia belum tahu bahwa sosok misterius itu adalah Arga, pria yang diam-diam mulai mengisi ruang di hatinya. Hari itu menandai momen penting bagi keduanya. Bagi Dara, ia melihat pentingnya persatuan dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Bagi Arga, ia mulai memahami arti tanggung jawab dan ketulusan, serta belajar bahwa cinta tidak hanya soal kata-kata, tapi juga tindakan yang nyata. Dari jauh, Arga memandang Dara yang sedang tersenyum lega. Tanpa sadar, benih cinta yang tak terlihat mulai tumbuh lebih kuat. Benih yang akan terus berkembang di antara kesederhanaan dan kemewahan yang kini perlahan saling bertemu. Rasa mulai tumbuh. Beberapa hari setelah insiden lahan desa, Arga mulai menyadari perasaan yang berbeda setiap kali melihat Dara. Bukan sekadar kagum atau tertarik, tapi rasa yang lebih dalam. Cinta yang tumbuh dari kekaguman terhadap keberanian, kejujuran, dan kesederhanaan hati gadis itu. Di pasar, Arga memperhatikan Dara menata sayur-sayurnya. Ia terpana melihat cara Dara tersenyum kepada seorang ibu tua yang membeli bayam, dan bagaimana ia dengan sabar menolong seorang anak yang tersandung di dekat gerobaknya. Semua tindakan Dara begitu alami, begitu tulus, dan begitu berbeda dari dunia yang selama ini Arga kenal. "Dara, aku belum pernah melihat orang seperti dia," gumam Arga pelan pada dirinya sendiri. Hatinya berdebar setiap kali senyum Dara menatapnya, meski Dara masih belum tahu siapa dia sebenarnya. Sementara itu, Dara mulai menyadari perasaan aneh terhadap pria misterius ini. Ia merasa nyaman saat pria itu ada, merasa aman, dan terkadang jantungnya berdebar tanpa alasan jelas. Namun, ia tetap curiga. Siapa pria ini? Mengapa ia selalu muncul di saat-saat penting? Apakah niatnya benar-benar tulus? Atau ada maksud lain di balik senyum sederhana itu? Di sela-sela pasar, Dara bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kenapa aku merasa ingin dekat dengan dia? Padahal aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Ia menatap pria itu dari kejauhan, mencoba membaca wajahnya, tapi tidak bisa memastikan maksudnya. Arga pun menyadari keraguannya sendiri. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi takut merusak kenyamanan Dara jika ia terlalu cepat mengaku. Maka ia memilih tetap diam, mengamati, dan membiarkan perasaan itu tumbuh perlahan. Hari demi hari, interaksi mereka semakin sering, semakin hangat, meski tetap ada jarak misterius yang membangun ketegangan. Arga mulai memahami bahwa cinta bukan hanya tentang kata-kata manis atau hadiah mewah, tapi tentang menghargai seseorang, belajar dari mereka, dan berada di sisi mereka dengan tulus. Dara, meski waspada, mulai merasakan bahwa pria misterius ini berbeda dari semua orang yang pernah ia temui. Ada ketulusan, ada perhatian, dan, tanpa ia sadari,
benih rasa yang tumbuh di hatinya. Dan di balik semua rasa curiga dan ketertarikan itu, takdir mulai menulis cerita mereka. Dua dunia yang berbeda, satu hati yang tulus, dan sebuah cinta yang perlahan muncul, diam-diam, di antara sayur-sayuran di pasar desa. Ujian pertama. Arga duduk di kantor mewahnya di kota, menatap pemandangan gedung pencakar langit dari jendela besar. Teleponnya berdering. Suara sahabat sekaligus rekan bisnisnya, Raka, terdengar di ujung sana. Arga, dengar, ada acara gala minggu depan. Aku pikir ini waktu yang tepat kamu bertemu dengan Alia, kata Raka. Dia dari keluarga kaya, cantik, cerdas, dan bisa membawa banyak keuntungan bisnis. Aku yakin kalian cocok. Arga menghela napas panjang. Kata-kata Raka seperti angin badai di hatinya. Ia tahu Alia adalah calon pasangan ideal menurut standar dunia bisnis. Kaya, berpengaruh, dan bisa menjadi partner sempurna secara sosial. Tapi hatinya tidak berada di sana. Sejak pertemuannya dengan Dara di pasar desa, pikirannya terus kembali pada gadis itu. Kejujurannya, keberaniannya, senyumnya yang tulus. Ia merasakan getaran yang tidak pernah ia rasakan dengan wanita-wanita kaya dan dunia glamor yang selalu mengelilinginya. Raka, aku tidak yakin ini tepat. Ada orang lain yang aku pedulikan, jawab Arga pelan, berusaha menahan keraguannya. Orang lain? Maksudmu siapa? Jangan bilang itu gadis dari desa yang kamu temui itu. Arga, dia tidak dari kelas kita. Dunia kita berbeda, kamu harus realistis. Sahut Raka dengan nada tegas. Arga menutup mata sejenak. Kata-kata sahabatnya menimbulkan konflik batin yang dalam. Dunia yang ia kenal selalu menuntut logika, status, dan keuntungan. Tapi hatinya menuntut kejujuran, ketulusan, dan cinta yang tulus. Ia merasa terjepit antara dua dunia. Satu dunia yang menjanjikan kemewahan dan kesuksesan, satu dunia yang membuat hatinya benar-benar hidup. Ia membayangkan Dara, tersenyum saat menata sayur di gerobaknya, tanpa tahu identitas asli Arga. Ia membayangkan desa yang aman berkat tindakannya yang diam-diam, dan rasa lega di mata Dara. Semua itu terasa lebih berharga daripada gala mewah, pesta besar, dan keuntungan bisnis. Arga menatap cangkir kopi di mejanya, perlahan menyadari satu hal, hati tidak bisa dibohongi. Kekayaan, status, dan segala kemewahan tidak akan pernah menggantikan kejujuran, keberanian, dan cinta tulus yang ia rasakan dari Dara. Raka, aku harus menolak, kata Arga akhirnya, suara tegas tapi tenang. Aku tidak peduli dunia bilang ini salah. Aku ingin sesuatu yang nyata. Aku ingin, dia yang sebenarnya aku pedulikan. Raka terdiam di telepon, tidak mengerti sepenuhnya pilihan sahabatnya, tapi Arga sudah yakin. Ujian pertama ini membuatnya sadar. Ia siap menghadapi konsekuensi dunia, selama hatinya berada di jalan yang benar, bersama Dara. Dan di desa, Dara tak menyadari konflik batin yang terjadi di dunia Arga. Ia hanya merasakan ketenangan yang aneh, seolah sesuatu akan berubah dalam hidupnya, perlahan tapi pasti, karena hati Arga mulai memutuskan jalan yang akan mengikat mereka berdua. Rahasia terbongkar. Suasana di pasar desa terasa biasa, tapi bagi Dara, hari itu akan menjadi titik balik yang tak pernah ia duga. Arga datang seperti biasa, masih dengan penampilan sederhana. Mereka sedang tertawa ringan ketika seorang pedagang tetangga, yang mengenali Arga dari kota, menghampiri mereka. Arga, jadi kamu bos tambang itu, ya? Aku lihat fotomu di berita kemarin. Seru pedagang itu sambil menepuk bahu Arga. Dara menatap Arga dengan mata terbuka lebar. Apa? Maksudmu, kamu bos tambang? Suara Dara bergetar. Ia merasa dunia di sekelilingnya tiba-tiba runtuh. Semua senyum, semua perhatian, semuanya terasa palsu. Arga tersentak, sadar bahwa rahasianya terbongkar. Ia mencoba menjelaskan,
Tapi Dara sudah menjauh. Kenapa kamu menyembunyikan ini? Selama ini aku menganggapmu. Kau hanya pria biasa, jujur, dan sederhana. Tapi ternyata, semuanya bohong. Dara menatapnya dengan mata penuh marah dan kecewa. Arga membuka tangan, mencoba menenangkan. Dara, aku tidak bohong untuk menyakiti kamu. Aku ingin mengenalmu dengan tulus, tanpa kemewahan dan status yang bisa memengaruhi hatimu. Aku menyukaimu bukan karena kamu terlihat sederhana, tapi karena hatimu. Namun Dara terlalu terluka untuk mendengar penjelasan. Kau menyamarkan dirimu. Kau membuatku percaya pada seseorang yang ternyata bukan seperti yang aku kira. Bagaimana aku bisa percaya lagi? Suaranya pecah, dan air mata mulai mengalir. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu merasa canggung, tapi tidak berani ikut campur. Mereka tahu ini masalah hati, bukan urusan sehari-hari. Arga merasa hancur. Selama ini, ia mencoba mendekati Dara dengan cara paling jujur yang bisa ia lakukan. Menyamar agar tidak ada pengaruh status, agar cinta mereka lahir dari ketulusan, bukan kekayaan. Namun hasilnya justru kebalikan. Dara merasa dikhianati. Ia menatap Dara dalam diam. Hatinya remuk, tapi tidak menyerah. Dara, aku siap membuktikan cintaku. Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku ingin kamu percaya padaku, meski aku sudah salah. Dara menunduk, menahan amarah dan rasa sakitnya. Ia merasa bingung antara perasaan yang masih tumbuh untuk Arga dan kekecewaan yang begitu besar. Ia ingin menjauh, tapi hatinya masih tersentuh oleh ketulusan Arga. Hari itu, sebuah rintangan besar muncul dalam hubungan mereka. Rahasia yang terbongkar menimbulkan konflik emosional yang mendalam. Namun di balik kemarahan dan kekecewaan itu, benih cinta mereka belum mati. Ia hanya tertutupi oleh rasa sakit, dan akan membutuhkan waktu, kejujuran, dan kesabaran untuk tumbuh kembali. Dara menjauh. Sejak rahasia Arga terbongkar, Dara merasa dunia di sekelilingnya berubah. Setiap senyum dan kata-kata manis yang dulu membuat hatinya hangat kini terasa penuh tipu daya. Ia menatap gerobaknya di pasar dengan pandangan kosong, berusaha menenangkan diri. Tidak, aku tidak bisa terlalu dekat dengannya lagi. Gumam Dara pada dirinya sendiri. Hatinya masih pedih karena merasa dikhianati. Tapi ia juga tahu bahwa perasaannya pada Arga belum hilang sepenuhnya. Sejak itu, Dara mulai menjaga jarak. Ia tetap menjalankan dagangannya seperti biasa, tetap tersenyum pada tetangga. Tapi setiap kali Arga muncul, ia bersikap tegas dan dingin. Aku tidak butuh pria kaya yang berpura-pura sederhana. Aku butuh seseorang yang benar-benar menghargai hidupku, pikirnya. Arga mencoba mendekati Dara beberapa kali, mencoba menjelaskan niatnya dan membuktikan ketulusannya. Namun, Dara menolak setiap pendekatan. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Aku ingin melihat tindakan nyata yang menghargai kesederhanaanku, katanya dengan tegas. Dara ingin Arga memahami bahwa hidupnya bukan tentang kemewahan atau status sosial. Ia ingin dicintai karena siapa dirinya, bukan karena kebaikan yang dipaksakan oleh seorang pria kaya. Setiap kali Arga memberikan bantuan atau hadiah, Dara menolaknya dengan lembut tapi tegas. Arga merasa frustasi, tapi juga tersentuh oleh keteguhan Dara. Ia menyadari bahwa untuk mendapatkan hati Dara kembali, ia harus menurunkan egonya, melepas kekuasaan dan kemewahan, dan benar-benar menyesuaikan diri dengan dunia sederhana Dara. Hari demi hari, kedekatan mereka menjadi jarang. Dara tetap menjaga integritasnya, menegaskan batas-batasnya, dan tidak membiarkan hatinya terbawa oleh kata-kata manis semu. Ia ingin Arga membuktikan cintanya bukan dengan harta, tapi dengan ketulusan, perhatian, dan penghargaan pada kehidupan sederhana yang ia jalani. Meskipun jarak itu membuat Arga sakit, ia memahami pelajaran penting. Cinta sejati membutuhkan pengertian, kesabaran, dan kesediaan untuk melihat dunia dari sudut pandang pasangan. Ia mulai merencanakan cara untuk membuktikan bahwa cintanya pada Dara tulus,
tanpa embel-embel kekayaan. Dan begitu, meski Dara menjauh, benih cinta mereka belum mati. Ia hanya menunggu tindakan nyata, bukti bahwa Arga siap menghargai kesederhanaan, keberanian, dan kejujuran yang selama ini menjadi inti hidupnya. Arga berubah. Sejak Dara menjauh, Arga merasakan kekosongan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dunia mewahnya terasa hampa. Pesta, gala, dan kesuksesan bisnis yang dulu memikat, kini tidak lagi membawa kebahagiaan. Yang ia inginkan hanyalah kesempatan untuk membuktikan kepada Dara bahwa cintanya tulus. Hari itu, Arga menerima undangan untuk bertemu Alia, wanita kaya yang direkomendasikan sahabatnya Raka. Alia cantik, berpendidikan tinggi, dan memiliki semua atribut yang dianggap ideal bagi seorang bos kaya. Namun, ketika Arga menatap undangan itu, hatinya menolak. Tidak, aku tidak bisa. Aku ingin seseorang yang tulus, yang hatinya bukan karena uang atau statusku. Gumam Arga pada dirinya sendiri. Ia menutup undangan itu dan mengirim pesan singkat kepada Raka. Raka, maaf, aku menolak. Aku tidak ingin hidup di dunia yang palsu. Hatiku sudah memilih jalan lain. Sejak keputusan itu, Arga mulai berubah dalam tindakan sehari-harinya. Ia datang ke pasar desa bukan hanya untuk membeli sayur, tapi untuk membantu Dara tanpa menonjolkan identitasnya. Ia menolong warga dengan sederhana, ikut membersihkan jalan, dan membantu membawa hasil panen. Semua dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa kemewahan yang biasanya menyertainya. Dara memperhatikan perubahan ini dari jauh. Setiap tindakan Arga terasa berbeda, rendah hati, sederhana, dan benar-benar tulus. Tidak ada kesombongan, tidak ada paksaan, hanya ketulusan yang tulus dari seseorang yang siap menyesuaikan diri dengan dunia sederhana. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Arga duduk di bangku kayu dekat gerobak Dara. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku ingin dikenal karena siapa aku sebenarnya, bukan karena status atau harta." Dara menatapnya dalam-dalam, merasakan ketulusan yang mengalir dari setiap kata dan tindakan Arga. Hatinya yang terluka perlahan mulai melembut. Ia menyadari, mungkin Arga memang berbeda. Mungkin pria misterius ini pantas untuk diberi kesempatan kedua. Hari itu menjadi titik balik. Arga belajar bahwa cinta sejati membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk menolak dunia yang palsu demi hati yang nyata. Dan Dara, meski masih waspada, mulai membuka hatinya untuk melihat sisi tulus Arga, sisi yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan dan rahasia. Benih cinta yang tertanam kini mulai tumbuh kembali, lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih tulus dari sebelumnya. Pertemuan lagi. Pagi itu, pasar desa dipenuhi suara pedagang dan aroma sayur segar. Dara mendorong gerobaknya dengan tenang, menyapa beberapa tetangga yang membeli sayur. Hatinya masih berat setelah kejadian rahasia Arga terbongkar. Ia mencoba bersikap biasa, tapi rasa sakit dan kekecewaan belum hilang. Tiba-tiba, dari kejauhan, Dara melihat sosok yang tak asing lagi, Arga. Ia mengenakan pakaian sederhana, senyum lembut menghiasi wajahnya. Dara menegang, hatinya campur aduk antara marah, ragu, dan sesuatu yang lebih lembut. "Arga," bisiknya, meski suaranya hampir tidak terdengar. Arga tersenyum, langkahnya pelan mendekat. "Dara, aku tidak ingin mengganggumu. Aku hanya ingin melihatmu baik-baik saja." Dara menatapnya tajam, mencoba menyembunyikan rasa hatinya yang mulai goyah. "Aku masih marah padamu. Kenapa kau harus menyembunyikan identitasmu? Bagaimana aku bisa percaya lagi?" Arga mengangguk pelan, menerima amarah Dara. "Aku tahu aku salah. Tapi percayalah, semua yang kulakukan sejak awal hanya untuk mengenalmu dengan tulus. Aku menolak dunia kemewahan demi hatimu, bukan demi status." Dara menunduk, menahan amarah yang bercampur rasa penasaran.
Ia merasakan ketulusan yang tidak bisa dipungkiri dari Arga. Hatinya yang keras mulai melembut. Meski ia tetap berhati-hati. Arga mengambil seikat bayam dari gerobaknya dan menyerahkannya kepada Dara dengan tangan terbuka. Ini untukmu. Aku ingin membantumu, bukan karena aku kaya, tapi karena aku peduli. Dara menerima bayam itu dengan jari gemetar. Ia menatap mata Arga, mencari kejujuran di sana. Sekejap, ia melihat ketulusan yang tulus, dan hatinya bergetar. Ia masih marah, tapi sesuatu mulai berubah. Mereka berdiri beberapa saat dalam keheningan, dikelilingi hiruk-pikuk pasar, tetapi hanya ada mereka berdua dalam dunia kecil itu. Dara mulai menyadari bahwa pria di depannya bukan lagi sosok misterius yang menyembunyikan identitas. Ia adalah Arga yang sebenarnya, sederhana, tulus, dan siap menunggu kesabaran untuk membuktikan cintanya. Hari itu menjadi pertemuan yang berbeda. Bukan hanya pertemuan fisik di pasar, tapi juga pertemuan hati. Hati Dara yang mulai membuka celah untuk percaya, dan hati Arga yang bersedia menunggu, dengan tulus dan sabar. Arga membuktikan cinta. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dara menghadapi masalah baru. Seorang pedagang nakal dari desa sebelah mencoba menurunkan harga sayur yang dijual Dara, membuat pembeli ragu dan mengurangi pendapatannya. Hati Dara terasa berat. Ia tidak ingin kehilangan kepercayaan pelanggan, tetapi keterbatasan dirinya membuatnya kewalahan. Arga, yang kebetulan berada di pasar, memperhatikan kegelisahan Dara dari kejauhan. Tanpa ragu, ia melangkah mendekat dengan tenang. "Dara, ada apa?" tanyanya lembut. Dara menatapnya, sedikit terkejut. Ia tidak mengharapkan bantuan dari pria ini, bukan karena ia tidak mempercayainya, tetapi karena ia ingin Arga tetap menjaga jarak. Ada pedagang dari desa sebelah. Dia menurunkan harga dan mencoba mengambil pelangganku. "Aku tidak tahu harus bagaimana," jawab Dara dengan nada frustasi. Arga tersenyum, tidak memikirkan kekayaannya atau status sosialnya. Ia langsung membantu, tidak dengan pamer kekayaan, tetapi dengan pendekatan sederhana. Ia menenangkan para pembeli, menjelaskan kualitas sayur Dara, dan memastikan semua pelanggan tetap yakin pada produk Dara. Ia juga menegur pedagang nakal itu dengan sopan tapi tegas, membuatnya mundur tanpa menciptakan konflik lebih besar. Dara menatap Arga, hatinya bergetar. Ia melihat ketulusan dalam tindakan pria ini, bukan hadiah mahal, bukan janji manis, tetapi bantuan nyata yang datang dari perhatian dan cinta tulus. Hatinya mulai percaya, meski masih ada sisa rasa waspada. Setelah masalah teratasi, Dara menarik napas panjang. "Terima kasih, Arga. Aku tidak tahu harus bilang apa," katanya, mata berbinar. Arga hanya tersenyum dan menepuk pundak Dara ringan. "Kau tidak perlu berterima kasih. Aku melakukan ini bukan karena siapa aku, tapi karena aku peduli padamu," jawabnya. Saat itu, Dara merasa sesuatu berubah dalam hatinya. Selama ini ia menolak kemewahan dan status sosial, dan kini ia melihat bahwa cinta sejati memang tidak terkait dengan itu. Arga membuktikan bahwa cintanya tulus, dari tindakan, dari perhatian, dan dari kesediaannya hadir di saat Dara benar-benar membutuhkannya. Momen itu menjadi titik balik bagi Dara. Ia mulai membuka sedikit demi sedikit hatinya untuk Arga, menyadari bahwa pria misterius yang dulu ia curigai kini membuktikan cintanya dengan cara yang paling sederhana dan paling nyata. Dan bagi Arga, ini adalah kemenangan hati, cinta yang terbukti melalui tindakan, bukan kata-kata. Ia merasa lega, karena akhirnya ia bisa menunjukkan kepada Dara bahwa ketulusannya lebih kuat daripada status, kekayaan, atau dunia mewah yang selama ini membatasi hidupnya. Dara mulai percaya. Beberapa minggu setelah Arga membuktikan cintanya melalui bantuan di pasar, Dara mulai merasakan perubahan yang nyata. Ia melihat bukan hanya ketulusan Arga, tapi juga kesabaran dan konsistensi yang jarang ia temui pada orang lain. Hari itu, Dara sedang menata gerobak sayurnya,
mengawasi pelanggan yang datang silih berganti. Arga hadir seperti biasa, tanpa pamer, hanya membantu dengan sederhana, menata kantong belanjaan, membantu ibu-ibu memilih sayur, dan sesekali bercanda ringan yang membuat suasana terasa hangat. Dara menatap Arga dari kejauhan. Hatinya berdebar, tapi bukan karena ragu lagi. Ada rasa nyaman yang mengalir. Perasaan yang sudah lama ia abaikan karena curiga dan marah. Kini, setiap tindakan Arga membuktikan satu hal. Ia tulus, rendah hati, dan benar-benar menghargai kehidupan Dara. "Kau benar-benar berubah, ya, Mas?" tanya Dara, sedikit tersenyum sambil menaruh bayam ke kantong pelanggan. Arga tersenyum lembut, menatap mata Dara. "Aku tidak berubah untuk orang lain, Dara. Aku berubah karena aku ingin kau melihat siapa aku sebenarnya. Aku ingin kau percaya padaku." Dara merasa hatinya hangat. Ia menunduk sebentar, menahan senyum yang ingin keluar. Aku mulai percaya padamu, Arga. Aku bisa melihat ketulusanmu sekarang," katanya pelan. Sejak itu, kedekatan mereka semakin nyata. Mereka sering duduk bersama di bangku pasar, berbicara tentang kehidupan sehari-hari, berbagi tawa, bahkan hal-hal sederhana yang dulu Dara anggap sepele kini terasa berarti karena Arga hadir di sisinya. Arga pun merasa lega. Ia tidak hanya berhasil menunjukkan ketulusannya, tetapi juga merasakan bahwa cinta yang dibangun dari kejujuran dan perhatian mulai tumbuh di hati Dara. Setiap senyuman Dara kini terasa seperti hadiah yang lebih berharga daripada semua kemewahan dunia. Hari itu, hubungan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Dara mulai membuka hatinya, dan Arga membuktikan bahwa cinta sejati bukan soal status atau kekayaan, tetapi tentang perhatian, kesabaran, dan ketulusan yang nyata. Di balik gerobak sayur dan hiruk-pikuk pasar desa, dua hati yang berbeda dunia kini mulai menemukan jalan untuk saling percaya, dan benih cinta yang tertanam perlahan mulai mekar. Konflik sosial. Sejak kedekatan Arga dan Dara semakin terlihat, kabar tentang hubungan mereka mulai menyebar di desa. Beberapa warga mulai berbisik, mempertanyakan hubungan itu karena perbedaan kasta dan status sosial. Arga, meski menyamar sebagian waktu, tetap dikenal sebagai orang kaya dari kota, sementara Dara adalah gadis sederhana yang hidup dari dagang sayur. Suatu sore, ketika Dara sedang menata sayur di gerobaknya, beberapa tetangga mendekat dengan nada serius. "Dara, kau serius dengan pria itu? Dia dari keluarga kaya, hidup di dunia berbeda. Apa kau yakin?" tanya salah satu ibu warga desa. Suaranya penuh keprihatinan. Dara menatap ibu itu dengan tegas. "Aku tidak peduli dengan status atau kasta. Yang penting aku bisa mengenal dia, dan aku tahu hatinya tulus. Itu yang aku hargai," jawabnya tegas, meski hatinya terasa berat karena komentar terus bermunculan. Namun, tidak semua orang bisa menerima alasan itu. Beberapa warga muda mulai menyebarkan gosip, mempertanyakan niat Arga dan menuduhnya hanya bermain-main. Dia cuma ingin bersenang-senang dengan gadis desa. Nanti kalau bosnya dari kota datang, dia akan pergi. Desas-desus itu terdengar di pasar. Dara merasa hatinya sakit mendengar gosip itu, tapi ia menahan diri. Ia mulai merasakan beban sosial yang nyata. Ia tahu, untuk membangun hubungan dengan Arga, ia harus lebih kuat, harus percaya sepenuhnya pada ketulusan pria itu. Di sisi lain, Arga mendengar kabar ini dan merasa geram sekaligus prihatin. Ia tahu tidak bisa membiarkan masyarakat menghalangi cinta mereka. Namun, ia juga tidak ingin memaksa Dara. Maka ia memutuskan untuk menghadapi situasi itu dengan kepala dingin, membuktikan bahwa cintanya tulus melalui tindakan nyata dan kesabaran, bukan dengan kata-kata manis atau kekayaan. Malamnya, Arga datang menemui Dara. Ia duduk di bangku kayu dekat gerobak, menatap mata Dara dengan lembut. "Dara, aku tahu banyak orang menentang kita. Aku tidak bisa mengubah pikiran mereka, tapi aku bisa berjanji padamu. Aku akan tetap di sisimu, dan cintaku tulus," katanya pelan. Dara menunduk.
Air matanya menetes. Aku takut kata orang merusak semuanya. Tapi aku percaya padamu, Arga. Aku ingin tetap bersamamu, tapi aku juga ingin kita kuat menghadapi semua ini. Arga menggenggam tangan Dara, menenangkan. Kita akan hadapi ini bersama. Tidak peduli apa kata orang, yang penting kita saling percaya dan saling mendukung. Hari itu menjadi awal dari konflik sosial yang nyata. Namun di tengah desas-desus dan gosip, benih cinta mereka tetap tumbuh. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tetapi juga tentang keberanian menghadapi dunia yang menentang, bersama-sama. Arga berani melawan. Beberapa hari setelah desas-desus tentang hubungan mereka merebak, suasana desa menjadi tegang. Beberapa warga yang menentang hubungan Arga dan Dara mulai bersikap terbuka, menatap tajam, berbisik di belakang mereka. Bahkan ada yang secara halus mencoba menakut-nakuti Dara agar menjauhi Arga. Dara merasa berat. Ia ingin tetap kuat, tapi hati kecilnya gemetar melihat tekanan sosial yang menimpa dirinya dan Arga. Arga, aku tidak tahu bisa kuat menghadapi semua ini, kata Dara suatu sore, menatap gerobaknya yang penuh sayur. Arga menggenggam tangan Dara dengan lembut. Dara, kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, tapi kita bisa memilih berdiri bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendiri. Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk mengambil sikap tegas. Ia berjalan ke balai desa, tempat beberapa tokoh desa berkumpul. Suasana tegang begitu terasa saat pria kaya itu masuk. Semua mata tertuju padanya. Beberapa penuh curiga, beberapa skeptis. Dengan suara tenang tapi tegas, Arga berkata, "Aku tahu banyak dari kalian meragukan hubungan ini. Tapi aku di sini bukan untuk memaksa atau menakut-nakuti siapapun. Aku di sini karena aku mencintai Dara. Dan cintaku tulus, bukan karena kekayaanku." Seorang tetua desa mencoba menyela. Tapi Arga, kau dari dunia yang berbeda. Apa kau benar-benar serius? Atau ini cuma permainan? Arga menatap Dara, kemudian kembali ke tetua itu. Aku serius. Aku menolak semua tawaran yang tidak sesuai hati nurani demi Dara. Aku ingin hidup bersamanya, menghargai kesederhanaannya, dan bersama-sama menghadapi hidup di desa ini. Kalau ada yang meragukan ketulusanku, aku siap membuktikannya dengan tindakan, bukan kata-kata. Dara, yang berada di samping Arga, merasa lega sekaligus bangga. Ia melihat keberanian Arga, tidak hanya menghadapi dirinya, tetapi juga berani melawan tekanan sosial demi cinta mereka. Air matanya menetes, campuran antara rasa haru dan kebahagiaan. Tokoh-tokoh desa mulai saling pandang. Beberapa merasa tergerak oleh ketulusan Arga, sementara yang lain masih ragu. Namun satu hal jelas, Arga tidak mundur, dan ia berdiri untuk cinta yang tulus, bukan karena kekuasaan atau harta. Malam itu, saat pasar sepi, Dara menatap Arga dan berkata, Aku tidak pernah melihat seseorang begitu tulus dan berani demi cinta. Aku mulai percaya sepenuhnya padamu. Arga tersenyum, menatap mata Dara dengan lembut. Aku akan terus membuktikannya. Dara, tidak peduli apa kata orang, yang penting kita bersama, dan kita hadapi semuanya bersama. Hari itu menjadi momen penting. Arga membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya soal kata-kata manis, tetapi keberanian menghadapi dunia, tekanan sosial, dan ketidaksetujuan orang lain. Bersama Dara, ia siap menghadapi apapun yang datang. Momen romantis. Senja mulai menyelimuti desa, langit memerah keemasan, dan suara burung pulang ke sarangnya mengisi udara. Arga membawa Dara ke tepi sungai, tempat yang tenang, jauh dari keramaian pasar dan bisik-bisik warga desa. Ia menyiapkan tikar sederhana dan bekal makan malam yang dibawa dari rumah Dara sendiri. Tidak ada kemewahan, hanya makanan sederhana tapi hangat. Dara menatap Arga, sedikit terkejut. Ini, semuanya sederhana sekali, katanya sambil tersenyum kecil. Arga tersenyum hangat.
Aku ingin kita menikmati sesuatu yang nyata. Dara, tanpa kemewahan, tanpa status, hanya kita berdua. Aku ingin kau merasakan cinta yang tulus, yang tidak perlu embel-embel dunia. Mereka duduk berdampingan di tikar. Kaki menyentuh tanah basah tepi sungai. Arga membuka bekal yang berisi nasi hangat, sayur dan ikan goreng, makanan sederhana yang biasa Dara masak. Ia menyuapi Dara satu suap kecil dengan hati-hati, tersenyum saat Dara menatapnya dengan mata berbinar. Arga, kau selalu membuatku terkejut, Dara berkata lembut. Hatinya mulai melembut sepenuhnya. Aku tidak pernah membayangkan bisa makan malam seperti ini, tapi rasanya hangat dan menyenangkan. Arga menggenggam tangan Dara. Itulah yang ingin kulakukan, Dara. Aku ingin kau merasakan cinta yang sederhana tapi tulus. Aku mencintaimu bukan karena kau hidup sederhana, tapi karena kau, Dara, hatimu begitu murni. Dara menunduk, menahan senyum dan perasaan yang sudah lama ia coba bendung. Ia merasa aman di sisi Arga, merasa dihargai bukan karena penampilan atau kemewahannya, tapi karena ia sendiri, dengan segala kesederhanaan dan keberaniannya. Mereka berbincang tentang hari-hari mereka. Tawa kecil terdengar di antara suara aliran sungai. Senja berubah menjadi malam, dan langit dipenuhi bintang. Arga menunjuk ke langit yang gelap, bercahaya bintang. Lihat, Dara, semua ini tidak perlu mewah. Bahkan bintang-bintang pun sederhana, tapi indah. Sama seperti cinta kita. Dara tersenyum. Jantungnya berdebar. Hatinya kini benar-benar mulai percaya pada ketulusan Arga. Malam itu, di tepi sungai, mereka merasakan momen cinta yang tulus. Tanpa harta, tanpa status, hanya ketulusan hati dan kedekatan yang hangat. Dan bagi Arga, itu adalah kemenangan hati yang sesungguhnya. Cinta yang lahir dari ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk mencintai tanpa pamrih. Persahabatan Dara. Beberapa hari setelah makan malam di tepi sungai, Dara memutuskan untuk memperkenalkan Arga kepada teman-temannya di desa, tetapi dengan cara yang berbeda. Ia ingin teman-temannya mengenal Arga bukan sebagai bos kaya, melainkan sebagai sosok sederhana yang tulus, yang sudah banyak membantu dan membuatnya nyaman. Di sebuah rumah tetangga, Dara memperkenalkan Arga. Ini Arga, teman yang sering membantuku di pasar. Dia orang baik dan rendah hati, selalu ada saat dibutuhkan, kata Dara sambil tersenyum. Teman-temannya menatap Arga dengan penasaran, namun tidak ada rasa canggung yang muncul. Arga menyapa dengan sopan, tersenyum hangat, dan membantu menyiapkan minuman serta camilan sederhana yang ada di rumah. Ia tidak menunjukkan kekayaannya sama sekali, hanya ketulusan dan perhatian yang nyata. Seorang teman Dara bertanya, Arga, kau tinggal di kota, kan? Kenapa kau mau repot-repot membantu di desa? Arga tersenyum. Aku ingin belajar banyak dari Dara dan lingkungan ini. Aku ingin berada di sisi orang-orang yang tulus, bukan hanya mencari dunia yang glamor. Aku suka kesederhanaan, dan aku menghargai ketulusan yang ada di sini. Dara melihat teman-temannya mulai tersenyum dan menerima Arga. Mereka mulai bercakap-cakap, tertawa bersama. Bahkan beberapa teman Dara mengajak Arga membantu menyiapkan sayur dan buah. Suasana hangat dan penuh tawa itu membuat Dara lega. Ia merasa nyaman, karena orang-orang yang dekat dengannya kini melihat Arga apa adanya. Bukan sebagai bos kaya yang menakutkan, tapi sebagai teman yang baik hati. Sejak hari itu, Arga menjadi bagian dari lingkungan Dara. Ia ikut membantu di pasar, belajar kehidupan sederhana dari teman-teman Dara, dan menyesuaikan dirinya tanpa harus menunjukkan status atau kekayaannya. Dara merasa bangga dan senang melihat Arga diterima dengan tulus oleh orang-orang yang ia sayangi. Momen ini menguatkan ikatan mereka. Dara semakin percaya pada ketulusan Arga, dan Arga merasa diterima bukan karena kekayaan, tapi karena dirinya sendiri. Persahabatan Dara dengan teman-temannya kini menjadi jembatan yang membawa Arga lebih dekat ke hatinya,
membuktikan bahwa cinta dan kepercayaan bisa tumbuh dari kesederhanaan dan ketulusan. Hari itu, Dara dan Arga menyadari satu hal penting. Cinta sejati bukan hanya soal hati berdua, tapi juga tentang diterima dalam lingkungan satu sama lain, saling menghargai, dan membangun kehidupan yang nyata bersama. Ancaman bisnis. Di kota besar, pesaing lama Arga, bos tambang rival bernama Hendra, mendengar kabar tentang hubungan Arga dengan gadis desa, Dara. Ia melihat ini sebagai celah untuk melemahkan posisi Arga, baik secara bisnis maupun secara pribadi. Hendra yakin, dengan mengguncang kehidupan pribadi Arga, ia bisa mengambil alih pengaruh Arga di industri tambang. Suatu pagi, Arga menerima telepon dari manajernya. "Pak Arga, ada masalah besar. Hendra mulai membeli lahan di dekat desa dan menyebarkan gosip tentang Anda. Ia ingin membuat kerusakan reputasi, terutama tentang hubungan Anda dengan Dara," kata manajernya dengan nada khawatir. Arga menunduk. Matanya menatap jauh ke arah kota yang gemerlap di luar jendela kantornya. Ia tahu, ini bukan hanya masalah bisnis. Jika gosip itu sampai ke desa, Dara bisa terluka lagi. Ia tidak ingin kehilangan kepercayaan Dara setelah semua perjuangan mereka membangun cinta tulus. Keesokan harinya, Hendra mengirim timnya ke desa untuk menawarkan bantuan palsu kepada Dara dan warga, seolah-olah mereka peduli dengan kesejahteraan desa. Namun niat tersembunyi mereka jelas, menciptakan keretakan antara Arga dan Dara. Beberapa pedagang desa mulai ragu, bertanya-tanya tentang motif Hendra, dan gosip mulai menyebar. Dara merasa gelisah. Ia menatap gerobaknya dan menghela napas. "Arga, ini mulai membingungkan. Aku tidak tahu harus percaya siapa," katanya melalui telepon. Suaranya gemetar. Arga segera datang ke desa. Ia menemui Dara di pasar dan menatap mata gadis itu dengan tegas. "Dara, dengarkan aku. Semua ini hanya upaya pesaingku untuk mengganggu kita. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak hubungan kita. Aku akan tetap di sisimu, dan aku akan menyelesaikan masalah ini," kata Arga dengan nada tegas. Dara menatap Arga, merasakan keteguhan dan ketulusan yang sama seperti sebelumnya. Aku percaya padamu, Arga. Tapi aku takut ini akan merusak semuanya," kata Dara dengan suara lembut. Arga menggenggam tangan Dara erat. "Aku akan melindungimu, Dara. Tidak hanya cintamu, tapi juga kepercayaan yang kau berikan padaku. Kita akan hadapi semua ini bersama-sama. Jangan takut." Hari itu, ketegangan meningkat, tapi juga memperkuat tekad Arga. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya diuji oleh jarak atau perbedaan, tetapi juga oleh dunia luar yang mencoba memisahkan mereka. Dengan keberanian dan ketulusan, ia siap menghadapi Hendra, mempertahankan bisnis, dan melindungi hubungannya dengan Dara. Di mata Dara, keberanian Arga semakin memperkuat cinta dan kepercayaannya. Ia mulai yakin bahwa selama Arga ada di sisinya, mereka bisa menghadapi apapun, bisnis, gosip, atau tekanan sosial, bersama-sama. Kerjasama. Setelah ancaman dari pesaing bisnis Hendra semakin nyata, Arga menyadari bahwa masalah ini bukan hanya urusan kota atau bisnisnya sendiri. Desa, tempat Dara hidup, juga bisa terdampak. Ia pun memutuskan untuk menghadapi masalah ini dengan cara yang berbeda, bersama Dara. Suatu pagi, Arga dan Dara duduk di bangku dekat gerobak sayur Dara, membicarakan strategi mereka. "Dara, aku tidak ingin kau merasa cemas atau tertekan. Tapi aku butuh bantuanmu. Kau mengenal desa dan warga lebih baik daripada aku," kata Arga. Dara menatap Arga, hatinya berdebar. Ia merasa bangga dan tersentuh karena Arga melibatkannya, bukan hanya sebagai gadis desa, tapi sebagai partner sejati. "Baik, Arga, aku akan bantu. Kita hadapi ini bersama-sama," jawab Dara dengan tegas. Mereka mulai menyusun rencana sederhana tapi efektif. Dara mengajak warga desa untuk tetap fokus pada kualitas dagangan mereka,
menjelaskan kebenaran tentang niat Arga, dan menepis gosip yang disebarkan pesaing. Sementara Arga menghubungi pihak hukum dan timnya untuk memastikan Hendra tidak bisa membeli lahan desa secara licik. Hari demi hari, kekompakan mereka mulai terlihat. Arga menghadapi tekanan bisnis di kota dengan kepala dingin, sementara Dara menjaga ketenangan dan moral warga di desa. Mereka sering bertemu di pasar, berdiskusi sambil menertibkan dagangan dan menyapa pelanggan. Interaksi itu bukan hanya soal bisnis, tapi juga menunjukkan bahwa mereka benar-benar bisa bekerja sebagai tim, saling mengisi dan mendukung. Suatu sore, setelah hari yang melelahkan, Dara menatap Arga sambil tersenyum. "Aku senang kita bisa melakukan ini bersama. Aku merasa kita benar-benar tim," kata Dara. Arga membalas senyuman itu. Matanya berbinar. "Aku juga, Dara. Bersamamu, aku merasa kuat. Tidak ada tekanan atau ancaman yang bisa memisahkan kita." Hari itu menjadi momen penting. Kekompakan mereka bukan hanya menyatukan hati, tapi juga membuktikan bahwa cinta yang tulus bisa menghadapi masalah dunia nyata. Arga dan Dara kini bukan hanya pasangan, tapi partner sejati, siap menghadapi tantangan apapun, saling percaya dan saling mendukung. Kejujuran Dara. Malam itu, setelah hari yang panjang menghadapi tekanan pesaing, Dara mengajak Arga duduk di tepi sungai. Suasana tenang, hanya suara air yang mengalir dan angin sepau-sepau. Dara menatap Arga. Napasnya sedikit berat. Ia tahu waktunya telah tiba untuk membuka hatinya sepenuhnya. "Arga, aku ingin jujur padamu," katanya pelan. Suaranya bergetar. "Selama ini aku tidak menceritakan semuanya. Ada hal-hal tentang masa laluku dan keluargaku yang mungkin akan membuatmu ragu." Arga menatap Dara dengan lembut. "Dara, aku tidak di sini untuk menilai. Aku ingin mendengar semuanya, karena aku mencintaimu apa adanya. Ceritakan padaku." Dara menarik napas dalam, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia mulai menceritakan tentang masa kecilnya yang sederhana, tentang ayahnya yang meninggal ketika ia masih muda, tentang ibunya yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga, dan tentang tantangan yang ia hadapi saat harus menjual sayur keliling demi bertahan hidup. Dan, "Aku takut, Arga. Aku takut jika kau tahu semuanya, kau akan pergi. Aku takut kau tidak akan bisa menerima kesederhanaanku." Dara menutup wajahnya dengan tangan sejenak, merasa rentan. Arga meraih tangan Dara, menatap matanya dengan penuh ketulusan. "Dara, kau tidak perlu takut. Aku tidak mencintaimu karena masa lalumu atau karena kau sederhana. Aku mencintaimu karena hatimu, keberanianmu, dan ketulusanmu. Semua yang kau ceritakan hanyalah bagian dari dirimu, dan aku menerima semuanya." Dara menunduk, merasakan hati yang lega dan hangat. Air mata menetes perlahan, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa diterima sepenuhnya. Aku belum pernah merasa diterima seperti ini sebelumnya," bisiknya. Arga tersenyum lembut, menepuk bahu Dara. "Kau tidak sendiri, Dara. Aku di sini, dan aku akan selalu ada. Kita akan melalui semuanya bersama, masa lalu, sekarang, dan masa depan." Malam itu, di tepi sungai yang tenang, Dara dan Arga merasakan kepercayaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Kejujuran Dara membuka pintu baru dalam hubungan mereka, memperkuat cinta dan keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi apapun selama saling percaya. Hari itu bukan hanya tentang pengakuan masa lalu, tapi juga tentang fondasi cinta yang semakin kokoh, cinta yang lahir dari ketulusan, kejujuran, dan penerimaan tanpa syarat. Cinta menguat. Beberapa minggu setelah Dara membuka masa lalunya, hubungan mereka berubah menjadi lebih dewasa dan hangat. Kini, bukan hanya ketertarikan atau perhatian, tetapi pemahaman mendalam dan dukungan nyata yang menjadi fondasi cinta mereka. Arga sering menemani Dara di pasar, membantu dengan cara sederhana, menata sayur, mengangkat keranjang, atau sekadar menunggu sambil tersenyum saat Dara melayani pelanggan. Namun di balik itu,
Arga juga belajar menghargai dunia Dara, belajar sabar, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang berbeda jauh dari kemewahan kota. Sementara Dara, meski awalnya ragu, kini belajar memahami dunia Arga. Ia ikut melihat bagaimana Arga mengelola bisnis, memahami tekanan yang ia hadapi, dan bagaimana ia selalu berusaha menyeimbangkan urusan kota dan desa. Dara mulai menghargai perjuangan Arga, dan bukan lagi merasa terintimidasi oleh statusnya. Suatu sore, saat mereka duduk di tepi sungai setelah hari yang panjang, Dara tersenyum. Arga, aku merasa kita benar-benar saling mengerti sekarang. Aku bisa melihat mimpimu, dan kau juga menghargai mimpiku, kata Dara lembut. Arga menggenggam tangan Dara, matanya menatap dalam mata gadis itu. Dara, itu yang paling penting. Aku ingin kita saling mendukung, bukan hanya dalam cinta, tapi juga dalam impian dan hidup masing-masing. Bersamamu, aku merasa lengkap. Dara tersenyum hangat, jantungnya berdebar. Ia merasa aman dan diterima sepenuhnya, bukan hanya sebagai gadis sederhana, tapi sebagai partner sejati Arga. Aku juga, Arga. Aku ingin kita selalu begitu, saling menguatkan, katanya. Mereka berbicara panjang tentang masa depan, tentang pasar Dara, tentang bisnis Arga, tentang mimpi-mimpi yang bisa mereka capai bersama. Tidak ada rasa takut, tidak ada curiga, hanya keyakinan bahwa mereka akan selalu mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Hari itu, cinta mereka terasa semakin kuat. Bukan hanya karena ketulusan dan keberanian, tetapi juga karena pemahaman dan dukungan yang nyata. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar perasaan, tapi juga komitmen untuk saling memahami, menghargai, dan membangun mimpi bersama. Dan di tepi sungai yang sama di mana mereka dulu berbagi rahasia dan ketulusan, Arga dan Dara menyadari satu hal. Cinta mereka kini lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih tulus dari sebelumnya. Cinta yang siap menghadapi dunia, tantangan, dan masa depan bersama. Kejutan dari Arga. Beberapa minggu setelah hubungan mereka semakin erat, Arga ingin menunjukkan cintanya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Ia tahu pasar adalah hidup Dara, tempat ia bertahan, berjuang, dan membuat orang-orang senang dengan dagangannya. Arga ingin memberikan dukungan nyata tanpa membuat Dara merasa bahwa semua itu karena kekayaannya. Suatu pagi, Arga mengajak Dara berjalan-jalan di tepi pasar. Dara, aku ingin kau lihat sesuatu, katanya sambil tersenyum misterius. Dara menatapnya penasaran. Mereka tiba di sisi pasar yang selama ini terbatas oleh lahan kecil. Namun kali ini, ada papan baru yang menunjukkan area pasar yang lebih luas dan rapi. Dara tercengang. Ini baru? Tapi, siapa yang? Arga tersenyum lembut. Aku ingin kau memiliki ruang yang lebih nyaman untuk berdagang. Tidak ada yang lain. Hanya supaya kau bisa bekerja lebih mudah dan pelangganmu senang. Tidak perlu pikirkan siapa yang melakukannya, kata Arga sambil menepuk bahu Dara. Dara menatap sekeliling, melihat area yang kini bisa memuat lebih banyak gerobak, tempat duduk untuk pelanggan, dan ruang untuk menata sayur. Hatinya meledak dengan rasa haru dan bahagia. Arga, kau melakukan ini untukku. Arga tersenyum. Ya, Dara, aku ingin mendukungmu, tapi aku tidak ingin kau merasa ini karena kekayaanku. Aku ingin kau merasakan bahwa ini untuk kenyamananmu, karena aku peduli padamu, bukan karena harta atau statusku. Dara menunduk, menahan air mata. Ia merasa dicintai dan dihargai, bukan karena kemewahan, tapi karena perhatian dan ketulusan Arga. Ia merasakan betapa pria itu benar-benar memperhatikannya, memahami dunia sederhananya, dan ingin membuat hidupnya lebih mudah tanpa mengubah siapa dia. Momen itu mempererat cinta mereka lebih jauh. Dara tersenyum sambil memeluk Arga pelan. Terima kasih, Arga. Ini sangat berarti bagiku. Aku semakin yakin bahwa cintamu tulus. Arga membalas pelukan itu dengan lembut.
Aku selalu ingin kau bahagia, Dara. Dan selama kita bersama, aku ingin terus menunjukkan cintaku dengan cara yang sederhana tapi nyata. Hari itu, pasar tidak hanya menjadi tempat berdagang, tetapi juga simbol cinta dan dukungan mereka. Arga membuktikan bahwa cinta sejati bukan soal hadiah mahal, tapi tentang memahami, mendukung, dan memperhatikan orang yang dicintai dengan tulus. Pesta sederhana. Musim panen tiba, dan pasar Dara berkembang pesat berkat dukungan Arga dan usaha keras Dara sendiri. Untuk merayakan pencapaian ini, Arga memutuskan mengadakan pesta sederhana di halaman terbuka dekat pasar. Ia ingin pesta itu menjadi momen kebersamaan, bukan pamer kemewahan, untuk warga desa, teman-teman Dara, dan tentu saja untuk Dara. Ketika Dara melihat persiapan pesta, ia terkejut. Arga, ini terlalu banyak perhatian, tapi sederhana, ya? Kata Dara sambil tersenyum malu-malu. Arga tersenyum hangat. Ya, Dara. Aku ingin ini menjadi momen bahagia untuk semua orang, termasukmu. Tidak perlu kemewahan. Hanya kebersamaan, tawa, dan rasa syukur. Warga desa mulai berdatangan, membawa makanan sederhana, menghias area dengan lampu kecil, dan menyiapkan tempat duduk dari tikar dan kayu. Suasana hangat dan akrab langsung terasa. Anak-anak berlarian. Orang dewasa bercakap-cakap sambil menikmati makanan, dan tawa terdengar di mana-mana. Arga berdiri di dekat Dara, menggenggam tangannya. Lihat, Dara, ini semua untukmu. Bukan karena status, bukan karena kekayaanku, tapi karena aku ingin kau bahagia, dan kita semua merayakan kerja kerasmu, kata Arga. Dara merasa hatinya meledak dengan rasa hangat. Ia menatap Arga dan tersenyum. Arga, kau selalu membuatku terkejut. Aku merasa sangat dicintai, katanya pelan. Selama pesta, Arga dan Dara berbagi momen sederhana, menertawakan lelucon warga, membantu menata makanan, dan menikmati suasana tanpa tekanan. Mereka saling menatap, dan setiap senyum menegaskan satu hal, cinta mereka tulus, bukan karena kemewahan, tapi karena pengertian, perhatian, dan keberanian untuk saling mendukung. Di tengah malam, saat lampu-lampu kecil menyoroti wajah bahagia warga desa, Arga mengajak Dara duduk di bangku kayu dekat sungai kecil di sisi pesta. Dara, lihat semuanya. Semua ini bahagia bukan karena aku kaya, tapi karena kita bisa berbagi cinta, perhatian, dan kerja keras, kata Arga. Dara menggenggam tangan Arga erat. Aku tahu, Arga. Aku bersyukur bisa bersamamu, dan aku bersyukur kita bisa berbagi kebahagiaan ini bersama orang-orang yang kita cintai. Pesta sederhana itu menjadi simbol cinta mereka. Tulus, hangat, dan kuat, tidak memerlukan kemewahan, hanya keberanian untuk mencintai dan menghargai satu sama lain. Hari itu, Dara dan Arga menyadari bahwa cinta sejati tidak diukur dari harta atau status, tetapi dari kehadiran, perhatian, dan kebersamaan yang mereka bagi dengan orang-orang tercinta. Momen pengakuan. Malam itu, setelah pesta sederhana di halaman pasar usai, lampu-lampu kecil masih menerangi area sekitar sungai di dekat pasar. Suasana sunyi, hanya suara aliran air dan desir angin yang lembut. Dara dan Arga berjalan berdampingan. Tangan mereka saling menggenggam dengan erat. Dara menatap wajah Arga. Hatinya berdebar. Selama ini ia selalu menahan perasaannya, takut akan kekecewaan atau tekanan sosial. Namun malam itu berbeda. Ia merasa aman, diterima, dan dicintai sepenuhnya oleh Arga, bukan karena status atau kekayaannya, tapi karena ketulusan hati. Arga, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Suara Dara lembut tapi tegas. Arga menatapnya. Matanya penuh perhatian. Apa itu, Dara? Kau bisa bicara apa saja padaku. Jawabnya, menahan senyum hangat. Dara menarik napas panjang. Aku mencintaimu, Arga. Aku mencintaimu apa adanya. Bukan karena siapa kau,
Bukan karena kekayaanmu, tapi karena hatimu, kesabaranmu, dan caramu selalu ada untukku. Arga terdiam sejenak, lalu senyum lebar menghiasi wajahnya. Matanya berbinar. Hati yang selama ini penuh harap kini benar-benar lega. Dara, aku juga mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Aku ingin kau selalu di sisiku, dan aku berjanji akan melindungimu, mendukungmu, dan mencintaimu selamanya. Dara tersenyum. Air matanya menetes perlahan. Aku berjanji, Arga, kita akan selalu bersama, menghadapi apapun yang datang, saling mendukung, dan menjaga cinta ini. Arga menggenggam kedua tangan Dara, menatap mata gadis itu dalam-dalam. Itu janji yang paling indah yang bisa kuberikan, katanya lembut. Mereka berdiri di tepi sungai, lampu-lampu kecil dan cahaya bintang mengelilingi mereka, menciptakan suasana hangat dan magis. Dalam keheningan malam itu, mereka saling memeluk, merasakan kedekatan dan cinta yang tulus. Momen itu menjadi titik puncak perjalanan mereka. Setelah melewati kesalahpahaman, tekanan sosial, ancaman bisnis, dan perjuangan masing-masing, Dara dan Arga akhirnya mengakui perasaan mereka sepenuhnya. Mereka berjanji untuk selalu bersama, saling menjaga, dan membangun hidup bersama dengan cinta yang tulus dan kuat. Malam itu, di bawah cahaya bintang dan suara aliran sungai, dua hati yang berbeda dunia kini bersatu, siap menghadapi masa depan bersama, tanpa takut, tanpa syarat, hanya cinta yang tulus dan penuh pengertian. Awal baru. Seiring waktu berjalan, Arga dan Dara mulai membangun kehidupan mereka bersama dengan penuh cinta dan kesederhanaan. Mereka menemukan keseimbangan antara dunia Arga yang mewah dan dunia Dara yang sederhana, dan belajar bagaimana menggabungkan keduanya tanpa menghilangkan esensi masing-masing. Arga tetap aktif dalam bisnisnya, namun kini ia sering pulang ke desa untuk membantu Dara, belajar dari kehidupan sederhana yang ia dulu anggap asing. Dara, di sisi lain, tetap menjalankan pasar sayurnya, tapi kini dengan ruang yang lebih luas, berkat dukungan Arga. Mereka bekerja bersama, saling memahami, dan saling mendukung mimpi masing-masing. Suatu pagi, mereka duduk di tepi sungai yang kini menjadi tempat favorit mereka. Dara menatap Arga, tersenyum hangat. Siapa sangka, Arga, kita bisa sejauh ini. Dunia kita berbeda, tapi kita berhasil menemukan jalan tengah, dan cinta kita tetap tumbuh. Arga menggenggam tangan Dara, matanya berbinar. Aku selalu percaya cinta tidak mengenal kasta atau status. Yang penting hati kita tulus, dan kita mau berjuang bersama. Kita buktikan bahwa cinta bisa melampaui dunia yang berbeda. Warga desa pun mulai menerima hubungan mereka sepenuhnya. Mereka melihat konsistensi, ketulusan, dan kerjasama Arga dan Dara. Anak-anak muda desa kini melihat contoh cinta sejati yang lahir dari kesabaran, pengertian, dan keberanian menghadapi tantangan hidup. Arga dan Dara juga mulai merencanakan masa depan, memperluas pasar, membuka program pelatihan untuk pedagang muda, dan berbagi ilmu tentang ketulusan dalam hidup. Mereka bukan hanya pasangan, tetapi partner sejati yang menginspirasi orang-orang di sekitar mereka. Di setiap senyum Dara, Arga melihat dunia yang lebih hangat. Di setiap tawa Arga, Dara merasa aman dan diterima sepenuhnya. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan bukan soal kekayaan atau kemewahan, tetapi tentang berbagi cinta, saling menghargai, dan membangun kehidupan yang bermakna bersama. Hari itu, di desa yang sederhana tapi penuh warna, Arga dan Dara menatap masa depan mereka. Mereka tahu perjalanan belum selesai, akan ada tantangan lain, tapi sekarang mereka menghadapi dunia bersama, dengan cinta yang tulus, hati yang murni, dan keyakinan bahwa cinta sejati tak mengenal kasta, harta, atau batasan apapun. Dan itulah awal baru mereka, kehidupan yang penuh cinta, kebahagiaan, dan pengertian, di mana dua hati yang berbeda dunia kini bersatu untuk selamanya.